Danantara, perusahaan yang bertugas mengelola investasi negara, baru-baru ini mengakuisisi sejumlah aset perhotelan dan lahan di kawasan terpadu dekat Masjid Al-Haram, yang akan digunakan untuk pengembangan Kampung Haji Indonesia. Dalam proses ini, Rifki Abdul Halim, Kapoksi PKB Komisi 6 DPR, menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap tahap proyek. Ia mengingatkan bahwa dengan skala sebesar ini, Danantara tidak boleh bekerja secara tertutup. Menurutnya, transparansi sangat diperlukan agar tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan aset, penggunaan anggaran, maupun penentuan mitra. Rifki menambahkan bahwa setiap rupiah yang digunakan dalam proyek Kampung Haji ini harus memberikan manfaat nyata bagi jemaah haji Indonesia. Ia menekankan bahwa tujuan utama dari proyek ini adalah untuk meningkatkan layanan kepada jemaah haji, bukan sekadar untuk keuntungan bisnis semata. Pembelian lahan untuk Kampung Haji ini, menurut Rifki, harus memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji yang akan menggunakannya. Rifki juga mengusulkan agar perkembangan pembangunan Kampung Haji dilaporkan secara berkala kepada publik. Menurutnya, ini merupakan langkah yang penting sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ia juga mengingatkan agar pengawasan terhadap proyek ini diperketat sejak awal, guna memastikan bahwa tujuannya tercapai dengan baik. Rifki menambahkan bahwa Kampung Haji ini merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo dan harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, tanpa ada pihak yang mencederai kebijakan strategis ini demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, mengungkapkan bahwa investasi terkait aset-aset yang diakuisisi pada tahap ini mencakup 1 hotel yang telah beroperasi serta rangkaian aset pengembangan yang berorientasi pada sektor hospitality, dengan potensi kapasitas hingga sekitar 5.000 kamar hotel. Dalam perjanjian yang telah disepakati, Danantara Investment Management dan Taher Development Company telah mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi Novotel Makkah Taher City, sebuah hotel yang beroperasi dengan kapasitas 1.461 kamar, serta 14 bidang tanah seluas total sekitar 4,4 hektare yang dialokasikan untuk pengembangan di masa depan. Rosan Ruslani menyatakan bahwa penandatanganan perjanjian ini merupakan langkah awal yang penting dalam upaya mengamankan aset-aset strategis yang dapat mendukung Indonesia dalam meningkatkan layanan kepada jemaah haji. Meskipun kepemilikan atas aset-aset yang telah diidentifikasi telah diformalkan melalui perjanjian ini, ia menegaskan bahwa pengembangan berikutnya akan dilaksanakan secara bertahap. Pengembangan tersebut akan didasarkan pada kajian kelayakan yang komprehensif, serta pertimbangan regulasi dan standar tata kelola yang prudent, untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya akuisisi ini, Danantara diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan fasilitas dan layanan untuk jemaah haji Indonesia, yang setiap tahunnya terus meningkat jumlahnya. Proyek ini bukan hanya sekadar investasi dalam sektor properti, tetapi juga menjadi koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.